Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Rembuk Nasional dan Rapat Pleno Pusat Pengurus ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 1 Juli 2022 di Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali. Kegiatan ini diikuti para guru besar, pengurus perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia dan perwakilan mahasiswa. Dalam pertemuan itu, Menhan Prabowo memaparkan tentang pentingnya pertahanan negara dan swasembada pangan. Menurutnya, negara yang kaya haruslah kuat. Prabowo selama ini memang dikenal sebagai tokoh yang selalu memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur, serta paham dengan masalah bangsa dan memiliki solusinya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia yakni membangun sumber daya manusia melalui dunia pendidikan, seperti membangun prodi sarjana di Universitas Pertahanan. Upaya ini juga wujud kepedulian Prabowo terhadap pendidikan anak-anak Indonesia. Sejalan dengan itu, Prabowo juga mengajak Indonesia terus memperkuat swasembada pangan seperti menanam gandum di Indonesia. Selain mewujudkan swasembada pangan, terobosan ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu ia mengajak semua pihak, utamanya generasi muda, untuk peduli dengan pertahanan dan swasembada pangan. Prabowo mengapresiasi ide APTISI yang menghadirkan edukasi pertahanan dalam kegiatan tersebut. Harapannya pemaparan dapat memberikan wawasan kepada insan pendidik dan mahasiswa dalam memahami pentingnya pertahanan negara. Sementara Ketua Umum APTISI Pusat, Profesor Budi Jatmiko, mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan perguruan tinggi swasta yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap negeri ini. Hasil Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno di Bali memutuskan sedikitnya 7 poin untuk disampaikan kepada pemerintah. Namun ada 3 poin yang menurut Budi sangat penting dan wajib direspon pemerintah, yaitu pertama, dihapuskannya biaya akreditasi mandiri, kedua, diperbaikinya sistem uji kompetensi, dan ketiga, jatah atau kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kita menghadirkan 2.500 pimpinan perguruan tinggi dan yayasan, kemudian kita menghadirkan juga dosen dan mahasiswa, kurang lebih 500, total 3.000 lebih. Budi Jatmiko menambahkan saat ini ada 3 jenis biaya akreditasi, yakni 50 juta, 79 juta, dan 82 juta rupiah. APTISI keberatan dengan biaya akreditasi mandiri tersebut karena pertama, terlalu mahal, kedua, biaya itu bisa dibayar oleh pemerintah sehingga tidak perlu dibebankan kepada PTS, dan ketiga, APTISI mengajukan isian akreditasi berbasis blockchain sehingga tidak berbayar dan tidak perlu mendatangkan asesor. Namun PTS menjalani penilaian atau direview dan langsung keluar status akreditasi PTS tersebut. Perombakan cara berpikir tentang uji kompetensi untuk pendidikan kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan bidan, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 44, di mana uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bersama asosiasi profesi dan lembaga yang terakreditasi. Pemaparan yang menarik dan penuh keakraban membuat hadirin menyimak dengan seksama. Beberapa dari mereka bahkan mendokumentasikan materi yang disampaikan oleh Prabowo. Pada akhir acara, Menhan Prabowo dan pengurus APTISI saling memberikan cindera mata. Hendra Bali.